Salam, selamat malam, puji nama Tuhan, bagi saudara-saudara dimanapun berada, bagi rekan-rekanku dan satu pelayanan dimanapun berada, kiranya berkat Tuhan dan kuasa Tuhan dengan segala kebaikan menyertai, melingkupi setiap saat, setiap waktu. Amin, haleluya. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada semua atas atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk kesaksian di dalam mengiring akan Tuhan. Yang saya beri judul adalah belajar menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam pembelajaran menerima kehendak Tuhan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak mudah, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang kita kalau diberi kehendak Tuhan yang seiring dengan keinginan kita atau kemauan kita, itu kita bersuka cita. Tapi kalau tidak seiring dengan apa yang kita maui, itu kita menjadi kecewa. Dalam kecewaan kita sering menyalahkan siapapun yang ada di sekeliling kita, dan terlebih kita menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa itu terjadi Tuhan? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Padahal kalau kita mau tahu di dalam setiap apa yang kita alami atau yang terjadi kita rasakan itu atas izinnya, dan itu untuk membentuk kita. Ada kebaikan di balik semua itu untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, untuk lebih percaya kepada Dia, untuk lebih lagi mengasihi Dia dan melayani Dia. Itu maksud Tuhan. Terkadang kita tidak tahu apa yang dimaksud Tuhan, oleh kita merasa Tuhan itu, kita bilang Tuhan tidak adil dengan kita, padahal Tuhan itu sudah adil dengan kita. Seluruh kehendaknya adil terjadi dalam kehidupan kita. Kita aja yang tidak mau menerima karena kita merasa apa yang kita inginkan tidak terjadi, apa yang kita rindukan tidak terjadi. Padahal apa yang kita kehendaki itu belum tentu baik untuk kita. Tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang diizinkan Tuhan, itu baik adanya. Pasti terbaik yang Tuhan setiapkan, Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada kita. Dan itu saudara-saudaraku, saya mau bersaksi dalam artian kehidupan saya mengiring Tuhan Yesus itu tidak baik semua. Dalam iman percaya saya, eh, awal mengikuti Yesus, anak saya sudah diambil, sudah di ini anak kesayangan yang perempuan sudah diambil Tuhan, seumurnya 1 tahun 4 bulan. Dan itu saya berduka, kenapa aku kok ikut Tuhan, aku percaya Tuhan, kenapa anakku sampai diambil. Itu permulaannya menyalahkan Tuhan. Tapi berkat apa namanya itu dukungan dari teman-teman seiman semua, saudara seiman, saya menjadi kuat, dan topangan doa oleh hambanya saya menjadi kuat bersuka cita di dalam. Jadi teman saya juga bilang, kenapa kok meninggal anak kok bersuka cita. Nah itulah, kalau sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang diberikan Tuhan tuh tidak sebanding dengan yang diberikan oleh dunia. Meskipun keadaan berduka cita, kita tetap ada sukacita, ada kekuatan, kemampuan di dalamnya untuk menghadapi, untuk menerima, dan untuk apa namanya tuh menjadikan pelajaran dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita dan mengiring akan Tuhan. Jalan beriringnya waktu, saya mengenal Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Nah itu anak saya juga eh, diizinkan Tuhan terjadi penyakit ginjal. Nah itu, dan betapa terpukulnya saya. Dan itu saya apa namanya itu tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan dengan obat-obatan, mengandalkan dengan ini, mengandalkan dengan apa namanya itu orang pintar apa itu, sebelum saya berdoa. Padahal kalau yang menjadi kehendak Tuhan, kalau kita mengetahui itu yang diizinkan Tuhan terjadi, itu Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri yang membereskannya. Nah setelah itu saya mulai lagi kecewa dengan Tuhan,
kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan sudah anak saya sakit ginjal. Nah itu disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Nah seiring berjalan dengan waktu, wah, rumah tangga saya tidak baik-baik saja. Nah itu suami saya berisi lagi. Nah itu yang mendua. Nah habis itu anak saya lagi berjalan waktu, anak saya masuk penjara karena kasus narkoba. Jadi bertubi-tubi apa yang menjadi masalah saya bertubi-tubi. Saya disadarkan oleh Pak Renpi juga, semua itu terjadi atas seizinnya, atas kehendaknya. Itu untuk membentuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan. Bukan yang enak-enak saja, dalam keadaan yang enak-enak saja, tetapi dalam keadaan kesulitan pun Tuhan berperkara dengan kita dan Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita. Itu yang beliau nasihatkan kepada saya menjadi kuat, saya mampu berdiri kembali, saya bangkit kembali untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Itu yang saya dapatkan di balik semua itu. Setelah saya sadar, setelah saya sabar, tenang, menerima apa yang Tuhan beri, itu untuk kebaikan saya berbaik sangka kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan. Anak saya sudah dibebaskan dari penjara selama 4 tahun, dia terkurung di dalam. Anak saya yang bungsu sudah bisa kuliah, sekarang semester 4. Meskipun dengan cara apapun saya berusaha mencari dana, mencari biayanya. Dan itu cinta kasih Tuhan tetap, kalau kita bersandar berharap bergantung kepada Tuhan, tetap Tuhan nyatakan. Sampai semester 4 saya bisa membayar semesternya, dan sekarang ini saya keluar dari rumah saya, sewa barak kos. Nah itu dengan sewa saya bisa, meskipun pontang-panting. Nah, pernah juga saya jadi kuli bangunan, ikut orang, ikut warung, ikut apapun sudah saya jalani. Jadi kurir makanan pernah. Dan ini saya juga bekerja di warung sebagai tukang cuci. Tapi itu kalau kita mengetahui bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, ada tujuan Tuhan untuk membentuk kita, itu kita terima dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dan ada ketenangan di dalamnya. Saya tidak merasa itu menjadi beban, selalu enjoy saja untuk melayani Tuhan, tambah lagi semangat untuk melayani Tuhan. Karena saya tahu di balik semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan, rencananya indah dalam kehidupan saya dan anak-anak saya. Makanya saya bersuka cita menerima semua itu, tetap semangat selalu, setiap saat, setiap waktu, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan selalu melayani Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah bentuk kasih Tuhan, bentuk kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudaraku seiman sekalian, eh, apapun yang saat ini yang menjadi pergumulan saudara-saudaraku semuanya, apapun yang dialami, apapun yang dirasakan, itu terima dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih atas semua waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas rekan-rekan di Smart People semuanya. Doa saya Smart People tetap eksis, tetap maju, tetap sukses dalam melayani Tuhan melalui konten-konten apapun, menjadi berkat dimanapun, dan kerajaan Allah ditegakkan. Terima kasih. Dan sebelum saya menutup, saya mau menyanyikan sebuah lagu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah
telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Semoga menjadi berkat apa yang saya saksikan, dan saya kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan hanya ini yang bisa saya saksikan. Terima kasih untuk semuanya. Terlebih untuk para NPC keluarga, terima kasih. Rekan-rekan juga di Smart People, terima kasih atas dukungan semua yang diberikan bagi saya sama anak-anak saya. Terima kasih, dan Tuhan yang akan membalasnya. Maju terus, kita bergandengan tangan dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan dan melayani sesama. Maju terus sampai semua lutut bertelut menyembah Yesus, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan yang benar. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. God bless you.